perkenalkan saya NGME 1D025. Di sini saya bersama teman saya. Saya Natasha Lestari dengan NPM E1D025-027. Saya Rasa Marita Semangalang dengan NPM E1D025-029. Saya Karina Rusni dengan NPM E1D025-68. Di sini kami ingin menjelaskan dari materi penerapan Good Agricultural Practices (GAP). Kami dari kelompok 2. Baik, pertama saya ingin menjelaskan materi dari untuk meningkatkan kualitas panen, di mana bagian ini menjelaskan bahwa Good Agricultural Practices atau GAP merupakan pedoman atau standar dalam kegiatan budidaya pertanian. Tujuan utama GAP adalah meningkatkan kualitas hasil panen, menjamin keamanan pangan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan menerapkan GAP, petani dapat menghasilkan produk yang lebih aman dikonsumsi, bebas dari residu berlebih, berkualitas tinggi, serta memiliki nilai jual yang lebih baik. Intinya, ini menjelaskan mengapa GAP penting untuk diterapkan dalam usaha tani modern dan bagaimana standar ini dapat membantu petani meningkatkan hasil. Selanjutnya, di sini saya menjelaskan tentang metode. Metode ada 3. Yang pertama, observasi lapangan. Metode ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana praktik budidaya dilakukan oleh petani. Melalui observasi, penyuluhan dapat mengetahui cara petani menanam, memupuk, mengendalikan hama, serta kondisi lahan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi masalah dan menyesuaikan materi penyuluhan. Selanjutnya, metode kedua, edukasi dan demonstrasi. Bagian ini menekankan bahwa penjelasan mengenai GAP tidak hanya melalui teori, tetapi juga melalui praktik langsung. Penyuluh memberikan contoh bagaimana cara memilih benih menggunakan pupuk, melakukan PHT atau panen dengan benar. Demonstrasi membantu petani memahami langkah-langkah GAP secara lebih jelas dan mudah diterapkan. Metode ketiga, diskusi. Metode diskusi memungkinkan petani bertanya langsung mengenai kendala yang mereka hadapi, seperti serangan hama, kesalahan pemupukan, atau cara menjaga kelembapan tanah. Penyuluh memberikan jawaban dan solusi sesuai kondisi. Diskusi membantu penyuluh memahami kebutuhan petani dan memberikan pendampingan yang efektif. Ada beberapa pembahasan dalam penerapan ini. Yang pertama adalah benih berkualitas. Benih adalah fondasi keberhasilan budidaya. Dengan menggunakan benih bersertifikat, petani mendapatkan jaminan bahwa benih tersebut memiliki daya tumbuh tinggi, bebas penyakit, dan menghasilkan tanaman yang seragam. Tanaman yang seragam ini dapat memudahkan perawatan dan meningkatkan kualitas panen. Yang kedua adalah pemupukan berimbang. Pemupukan tidak dibolehkan dilakukan secara asal-asalan. Prinsipnya harus jelas, tepat dosisnya, waktunya, serta tata cara aplikasinya. Petani harus menyesuaikan pemupukan dengan kebutuhan tanah dan tanaman. Yang ketiga adalah pengendalian hama terpadu atau PHT. PHT memprioritaskan penggunaan musuh alami seperti predator atau parasitoid, serta menjaga kebersihan lahan dan rotasi tanaman. Pestisida tidak boleh digunakan, tetapi jika populasi hama sudah melewati ambang ekonomi, pendekatan ini menurunkan residu pestisida pada produk dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kemudian ada yang keempat, yaitu irigasi efisien. Sistem irigasi yang baik sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. GIT mendorong penggunaan irigasi tetes, sprinkler, atau pengairan terjadwal untuk menghemat air dan menjaga kelembapan tanah stabil. Tanaman yang mengalami stres air, baik kekeringan maupun kelebihan air, cenderung menghasilkan panen yang lebih rendah. Yang kelima dan yang terakhir ada panen dan pasca panen. Kesalahan pada tahap panen dan pasca panen merupakan penyebab kerugian besar bagi petani. Oleh karena itu, GIT mengatur waktu panen sesuai tingkat kematangan optimal. Penggunaan alat panen yang bersih serta perlakuannya yang hati-hati agar produk tidak rusak.
Setelah panen dilakukan sortasi, grading, pembersihan, dan pengemasan higienis. Tujuannya agar produk tahan lebih lama, tetap segar, dan memenuhi standar pasar modern. Berikutnya adalah kesimpulan. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa GIP dapat meningkatkan kualitas hasil panen, mengurangi risiko keamanan pangan seperti residu pestisida, dan membantu menjaga lingkungan tetap sehat melalui praktisi berkelanjutan. Penerapan GIP yang konsisten memungkinkan petani memperoleh hasil yang tidak hanya lebih baik secara kualitas, tetapi juga memiliki nilai ekonomi